Thank you so much, Kings, and welcome back. Yeah, welcome to our class again. Speaking partner with me, Bro Dwi, is always become your best partner. So, teman-teman, remember our material today still relate, ya, Kings, ya, with our last topic because yesterday we talk about cardinal and ordinal, and of course, teman-teman, we have the ordinal numbers usually used for kind of like building. Terus ada dates, ada order atau sequence, dan juga ada century. Nah, for the next one, teman-teman, this is still apa relate ya with number, teman-teman. We have fraction number. What is fraction number? Fraction number we can say pecahan kalau di Indonesia ya, teman-teman ya. Pecahan atau bagian terkecil dari suatu angka. That we can say fraction number. Although the system of fraction is not used much these days, teman-teman, we commonly use a few simple fraction in everyday speech. Nah, sometimes, teman-teman, we say a fraction number, but we didn't realize about fraction number. Nah, kayak gimana sih, brother, fraction number? Mungkin teman-teman pernah ya nyuruh anaknya atau mungkin teman-teman waktu masih kecil disuruh ibu kita, nak tolong beliin gula 1/2 kilo. Nah, setengah itulah namanya fraction number, teman-teman. Atau mungkin, nak tolong beliin garam 1/4 kilo. Nah, 1/4 itulah yang dimaksud dengan fraction number atau pecahan. Nah, so as far as we know, itu adalah bagian terkecil dari suatu angka. So, in English, we can say it, teman-teman. Like XML tadi, 1/2. Atau kita nyebutnya adalah setengah ya, gengs ya. Nah, jadi kalau 1/2, kalau kita nuliskan di apa matematika, biasanya kan seperti ini ya, 1/2. Nah, so, in English, 1/2 atau setengah, we can say a half or 1/2. Nah, jadi boleh a half boleh, 1/2 juga boleh, gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, setengah atau kita nyebutnya 1/2 in Englishnya gimana? Oh, half. A half. Oh, one half. One half. One half. One half. One half. One One half. half. One half. Half. One half. Betul. We can say a half boleh, 1/2 juga boleh. A Begitu half juga, or one. begitu juga dengan teman-teman 1/4. Nah, atau kita nyebutnya 1/4, ya kan? Nah, 1/4. Nah, ini dia teman-teman. Kak, kita nggak usah pergi kan? Hah? Nggak usah pergi Nggak usah kemana? pergi, nggak usah. Nggak usah. Oke, tolong teman-teman ya, kalau lagi ngobrol dengan anaknya, lagi ngobrol dengan tetangganya, gibah-gibahin, tolong di mute ya mikrofonnya ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, 1/4 atau kita nyebutnya 1/4 teman-teman. So, in English, we can say a A quarter boleh, quarter or atau one one quarter. quarter One juga boleh. quarter. Oke, coba bareng-bareng kita ucapkan teman-teman a quarter or one quarter. A Quarter. one quarter. One Quarter quarter. or one quarter. One One quarter. or one quarter. Quarter Quarter or one Quarter or one quarter. quarter. Half on one half. Quarter A quarter or one quarter. Betul. Jadi teman-teman, remember kalau 1/4 we can say a quarter. Nah, atau one quarter sama ya teman-teman ya. A quarter boleh, one quarter juga boleh. Itu kalau 1/4. Terus selanjutnya di bawahnya teman-teman yaitu adalah 3/4. Nah, ini makin kecil lagi, gengs. 3/4 we can say three quarters. Ada S-nya teman-teman ya. Nah, coba bareng-bareng kita ucapkan teman-teman. Three quarters. Three Quarters. quarters. Three quarters. Three quarters. Quarters. Three Three quarters. quarters. Three quarters. Three Three quarters. Three quarters. Three quarters. Betul. Three quarters. Nah, itu adalah untuk kita mau mengucapkan 3/4. Loh bro, kok ada S-nya? Mungkin ada teman-teman yang bertanya seperti itu ya. Nah, just give information teman-teman ya. 3/4.
itu adalah 1/4 sebanyak 3 kali, ya kan? Nah, 1/4 ditambah dengan 1/4. Inilah yang dinamakan 3/4. So, karena di sini lebih dari satu, maka ditambah dengan S. Nah, itu ya. Kalau orang-orang matematika paham nih di sini. Oke, the next teman-teman, yaitu adalah sepertiga. Nah, sepertiga atau kita nyebutnya 1/3 gitu ya. So, we can say a third boleh atau one third itu juga boleh. Jadi teman-teman, sepertiga in Englishnya gimana guys? A third or one third. Jadi teman-teman boleh diucapkan a third, boleh. One third itu juga boleh. Terus selanjutnya makin kecil lagi gengs. 2/3 ya teman-teman ya. So we can say 2/3. Nah ada S-nya ya teman-teman ya. Jadi 2/3. In Englishnya gimana teman-teman? Betul. 2/3. Nah itu adalah untuk 2/3. Terus selanjutnya makin kecil lagi gengs, yaitu adalah 1/5 atau kita nyebutnya adalah 1/5 ya gengs ya. 1/5 we can say a fifth boleh atau one fifth itu juga boleh. Jadi teman-teman untuk 1/5 atau 1/5 in Englishnya gimana guys? Betul. Jadi teman-teman, we can say a fifth boleh, one fifth juga boleh. Itu untuk 1/5 atau kita nyebutnya 1/5 gitu ya. Terus makin kecil lagi gengs, yaitu adalah 3/5. Nah mirip dengan yang tadi gengs, yaitu we can say three fifths. Nah jadi ada S-nya ya teman-teman ya. Three fifths. Nah coba bareng-bareng kita ucapkan teman-teman. 3/5 in English adalah three fifths. Nah itu adalah untuk 3/5. Terus selanjutnya teman-teman, 1/8 nih makin kecil lagi gengs. 1/8 we can say an eighth or one eighth. Nah jadi boleh ya teman-teman ya. An eighth boleh, one eighth itu juga boleh. Jadi teman-teman 1/8 in Englishnya gimana guys? Betul. Jadi boleh kita ucapkan an eight boleh, one eight itu juga boleh. Nah, bro, kenapa kok pakai an? Nah, yang lainnya pakai a fifth, a third, a quarter. Nah, ini pakainya an sendiri karena pengucapan dari huruf apa? Angka 8, eight, teman-teman, itu huruf pertamanya adalah vokal. Karena pengucapannya di huruf vokal, so pakainya adalah an. Kalau fifth itu kan hurufnya F konsonan. Jadi pakainya adalah gitu teman-teman. Jadi yang membedakan adalah konsonan sama vokalnya saja, gengs. Terus selanjutnya 5/8. Makin kecil lagi, gengs. Nah, yaitu adalah 5
eighths. Nah, jadi ada S-nya ya kayak biasa teman-teman. Coba sekali lagi teman-teman, 5/8 in English adalah Five Five eight. betul. Jadi 5/8. Nah, itu adalah untuk 5/8 ya teman-teman ya. Terus, nah itu tadi adalah untuk fraction yang biasa. Sekarang adalah pecahan campuran. Ini ada 1/2. Atau kita menulisnya adalah angka satunya besar, terus 1/2-nya kecil kayak gini teman-teman. Nah, biasanya untuk membedakan antara angka yang besar dengan angka yang kecil atau fractionnya ini, kita biasanya ada tambahan n teman-teman. Nah, jadi biasanya ada tambahan N di antara angka besar dan juga ada angka kecilnya ini, teman-teman ya. Jadi pengucapannya itu adalah one and a half. Atau boleh juga one and one half. Nah, kayak ini ya tadi teman-teman ya, boleh. Jadi itu untuk pembedaan antara angka yang besar, angka utuh, sama angka fractionnya dikasih N gitu teman-teman. Jadi sekali lagi gengs, untuk 1/2. In Englishnya gimana guys? One One and a half. One and a half or one and one half. Betul, one and a half. Nah, tuh one and one half itu juga boleh ya. Nah, terus kalau misalkan ini di bawahnya 5/3. Kayak tadi teman-teman, pembedanya dikasih N ya. Jadinya adalah 5 3/4. Nah, jadi 5/3. In Englishnya gimana teman-teman? Five and quarters. Five and three quarters. Five and three quarters. Five and three quarters. Five. Betul, 5 and 3/4. Ini adalah untuk misalkan 5/3 ya. Berarti kalau misalkan Bro Dwi mau mengucapkan angka 7/3. Yuk, gimana gengs? 7/3. In English itu Seven and three-fifths. betul. 7 and 3/5. Betul sekali. Nah, inilah yang dinamakan fraction number. Do you understand guys seputar fraction number guys? Yes, I Yes, I'm understand. Yes. Yes, I Okay, understand. good. I really appreciate it teman-teman ya. Good job. That's about fraction number. Next, selanjutnya yaitu adalah desimal. Nah, desimal atau biasanya kita nyebutnya adalah koma-komaan ya, gengs ya. Nah, untuk desimal teman-teman, to indicate about decimal number teman-teman, we use point. Point itu titik teman-teman ya. And this is include such as money, such as like dollar atau mungkin cent. Nah, so sometimes we can use decimal number teman-teman. Nah, di sini gengs ada tulisan 0,3. Nah, kita nyebutnya adalah zero boleh, no itu juga boleh. Jadi 0 teman-teman itu boleh no, boleh zero boleh atau mungkin oh. Nah, itu juga boleh ya. Jadi 0,3 we can say 0.3 boleh, 0.3 boleh, 0.3
juga boleh. Itu ya, teman-teman ya. Jadi sekali lagi 0,3 in decimal number. We can say apa teman-teman? Nol. 0.3 or 0. 3. One, no, 3 or 0.3. 0.3 or 0.3. 0.3. Betul. Boleh kita ucapkan 0.3 boleh, 0.3 Yang juga ketiga boleh. tadi apa? Saudara? Hah? Tadi kan ada 0, 0 sama yang ketiga tadi apa? Oh, 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 oh. oh. Hmm. Kan angka 0 kan mirip dengan O kan? O Oh point. iya 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 iya. Usually used for British or America. Dua-duanya boleh. Terus kalau misalkan teman-teman, ini sering banget kita dengar ya, industri 4.0. Nah, jadi gimana guys? 4.0 in Englishnya gimana? 4.0. 4.0. 0. Betul. Nah, jadi teman-teman 4.0 we can say 4.0 boleh, 4.0 boleh, 4.0 juga boleh. Kayak tadi ya teman-teman ya. Ini industrial 4.0. Ini. Sekarang udah OTW 5.0. Nah, itu teman-teman ya. Oke, that's about 0.3 ya atau di decimal number. Nah, coba diperhatikan dulu teman-teman di sini ya. Ada desimal 3.45. Actually teman-teman, untuk pengucapan dari 3.45 ini teman-teman, we can say 3.45 is not 3.45. Nah, jadi pengucapan di belakang titik, ingat ya, di belakang titik itu pengucapannya adalah satuan. Berarti 45. Ya udah, 45. Bukan 45. Kalau 45 kan 45 ya, 45. Bro, kalau misalkan di sini ada tambahan, misalkan angka 6, 4, 5, terus ada tambahan angka 6 misalkan. Boleh. Jadinya adalah 4, 5, 4.6. Oh, oh. Jadi bukan 456, berarti 456. No, guys. Jadi remember kalau di belakang titik pengucapannya itu adalah satuan. Itu ya. Jadi sekali lagi Oke. teman-teman, kalau misalkan nih 3.456 in Englishnya gimana guys pengucapannya? 3.456. Jadi remember pengucapannya di belakang titik itu adalah satuan. 3.456. Kalau ada angka 7 ya 7 dan seterusnya ya. Itu untuk di belakang titik. Nah, kalau di depan titik teman-teman, ini pengucapannya normal ya. Mau belasan-belasan, mau puluhan juga puluhan. Nah, ini 98.4. Nah, we can say 98.4. Point 4. Nah, bro, kalau misalkan di apa di belakangnya angka 4 ada angka 6 tadi, teman-teman. Boleh kayak tadi aja. Berarti 98.4. 98.46. 46. Nah, ingat ya. Eh, Jadi bukan 46 tapi 46 46. aja. Nah, jadi begitu juga kalau misalkan ditambahin dengan angka di belakangnya. Misalkan di sini ada 8.
Berarti gimana, gengs? 98.468. In Englishnya gimana? Ayo. 98.4 8.468. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, jadi remember kalau di belakang titik itu pengucapannya satuan, tapi kalau di depannya titik itu pengucapannya normal ya. Belasan-belasan aja, puluhan juga puluhan aja. Tapi, nah ada tapinya teman-teman. Ketika rules barusan itu untuk angka desimal biasa. Tapi kalau kita ngucapin currency, itu peraturan yang tadi tidak berlaku. Currency itu adalah mata uang, teman-teman. Nah, terus gimana pembedaannya antara desimal biasa dengan currency? Of course, teman-teman, di depannya ada mata uangnya. Nih ya, teman-teman ya. Jadi kayak di sini ada lambang dolar. Nah, jadi kalau lambang dolar, of course, ini adalah currency, yaitu adalah dolar. 1,55. Tapi berhubung di sini ada currency-nya, teman-teman, dolar, we can say normal, ya. Berarti $1.55. Boleh 55 ya, ingat 55 normal. Atau $1.55 aja. Tanpa adanya cents, udah jelas kalau 55 ini adalah receh. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi untuk $1.55. In Englishnya gimana guys? $1.55 atau $1.55 aja udah cukup ya. Itu kalau misalkan di belakangnya titik ada. Kalau di depan titik misalkan $700 sama aja teman-teman, yaitu adalah $700 dan seterusnya. Dan remember teman-teman that we can use commas. Commas itu koma teman-teman. To separate thousand, untuk memisahkan ribuan. So that's why be careful between commas and point. Kadang teman-teman, setiap currency mereka memiliki rules-nya masing-masing. As far as we know, kalau di dolar pemisah ribuan itu pakainya adalah koma. Seperti ini teman-teman ya. Kalau di bagian apa Tyler Bank kayaknya paham nih. Nah, tapi kalau di rupiah teman-teman, biasanya pemisah ribuannya pakainya adalah titik. Nah, sometimes seperti ini teman-teman. Jadi that's okay. Be careful aja ya. Jadi yang penting adalah berhati-hati untuk decimal number ini teman-teman. Oke? After we know about decimal number ini teman-teman, the next ya, selanjutnya yaitu adalah years atau tahun. Nah, teman-teman, sometimes we difficult to say about the years and sometimes we can make a mistake about it. Nah, but don't worry about it teman-teman, because we can learn here. Years are normally divided into two parts. Nah, jadi remember gengs, normalnya dibagi menjadi dua bagian ya gengs ya. Contohnya di sini 1984. Nah, di Indonesia saja kadang kita pengucapannya dua angka, yaitu adalah 1984. Kan biasanya kayak gitu ya. So, in English juga sama, gengs. Dua angka, dua angka. So, we can say 1984. Jadi 1984. In Englishnya gimana, guys? 1984.
1984. Begitu juga dengan 1941. Nah, in English-nya gimana teman-teman? 1941. 1941. 1941. Nah, ini bisa dibaca nggak, Bu? 1941. Itu adalah 1941 atau kita nyebutnya adalah 1941 gitu ya teman-teman ya. Begitu juga dengan 1999. In English-nya gimana guys? 1999. Betul teman-teman ya. Jadi 1999 atau 1999 itu adalah normally that we can say a year. Nah, ada exception teman-teman atau pengecualian. Pengecualian untuk tahun 2000 teman-teman sampai 2010 ya gengs ya. Jadi remember 2000 sampai 2010 kita memakai format yang namanya 2000N. Nah, ingat ya 2000N diikuti dengan numbernya teman-teman. Numbernya number berapa? Contohnya di sini 2006 yaitu adalah 2006. Nah, jadi 2000N diikuti dengan numbernya 6. Begitu juga dengan 2005. Nah, 2005 berarti in English-nya gimana, gengs? 2005. 2005. Betul, 2005. Begitu juga dengan 2008. Ayo 2008 in English apa? 2008. Betul, 2008. Nah, dan seterusnya. Jadi remember antara 2000 sampai 2010, we can say 2000 diikuti dengan numbernya berapa. Nah, tapi guys, setelah 2010 teman-teman, dua alternatif tadi, gengs, yaitu dua angka sama 2000 we can use it, gengs. They are both used and correct. Dua-duanya boleh digunakan dan dua-duanya betul. Contohnya di sini ada 2012. So, we can say 2012 boleh, 2012 juga boleh. Itu ya teman-teman ya. Jadi remember kalau di atasnya 2010 boleh kita ucapkan dua-duanya. Berarti kalau misalkan Bro Dwi mau mengucapkan tahun kembar guys. 2020. Ayo in English-nya gimana guys? 2020. 2020. 2020. Boleh kita ucapkan 2020 boleh. Boleh kita ucapkan 2020 juga boleh.
Nih, tahun sekarang guys, 2025. Yuk, gimana? 2025. 2025. 2025. 2025. 2025 or 2025. Betul. Jadi boleh kita ucapkan 2025 atau 2025 itu juga boleh. Nah, inilah teman-teman ya untuk pengucapan tahun. Do you understand guys untuk pengucapan tahun teman-teman? Understood, bro. Yes, understand. Siap teman-teman. Nah, so this is about our topic yesterday ya. Nah, yuk kita akan bahas materi yang hari ini, gengs. And our material today still relate with number because today we talk about time and dates, teman-teman. Nah, of course, teman-teman, when we talk about the time and dates, this is still relate with number. Jadi masih berhubungan dengan number, teman-teman ya. Jadi 2 hari ini kita masih materinya mirip-mirip ya, 11 12 kayak gitu. Nah, after we know about year, tadi ya ada fraction, ada decimal juga. Nah, when we talk about the time, teman-teman, alias waktu. So, our goals today able to usage of date and time in daily life. Jadi kita akan ngobrolin waktu di keseharian kita. Maybe some of you, teman-teman ya, you don't know exactly how to explain about time, teman-teman. And yuk, let's learn about this, teman-teman. Before we talk more about this, teman-teman, guys, I have some question. I have some question, teman-teman. Do you guys wake up early in the morning? If so, what time do you wake up? Ya iyalah Muslim kan lagi ini ya, sahur ya. Nah, what time do you wake up for sahur, guys? At 3 a.m. I wake up for sahur di 3 o'clock. 3 o'clock. I wake up for sahur 3 o'clock. I wake up at 4 o'clock. Nah, banyak di antara kita tadi teman-teman yang menjawabnya. I wake up at 3 bro. At 3 o'clock boleh. At 4 o'clock. Nah, untuk sahur bro. 4 o'clock. Nah, kebanyakan tadi jawabannya adalah yang pas. Tepat. Jam 4 tepat. Jam 3 tepat. Nggak ada tuh yang jawabnya 3 lebih 1/4. 4 kurang 1/4. Atau setengah 4. Belum ada ya teman-teman ya. Nah, nanti kita akan belajar nih. Pengucapannya gimana sih, brother? Jam 4 kurang 10 menit, misalkan seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar ya, gengs ya. Nah, the next one, teman-teman. Do you know what brunch is? Do you know, guys, what is brunch? Apa itu brunch? Pagi menjelang siang. Pagi dan siang. Breakfast and lunch. Breakfast and lunch. Brunch. Yeah, brunch, breakfast and lunch. Digabung sarapan pagi ke sarapan makan siang. Nah, betul. Pagi yang kesiangan. Sarapan pagi yang kesiangan dong. Makan Betul, pagi teman-teman. kesiangan. So, guys, yang dinamakan brunch itu adalah combination between breakfast and lunch. Nah, pernah nggak teman-teman, ini di luar Ramadan ya, di luar Ramadan, sarapan tapi jam 10. Pernah nggak sarapan Pernah. tapi jam 10? Always. Every day. Ya ampun, ketahuan. Every day. Somewhere. Because earning morning busy. Oh, busy, early morning busy, brother. Kirain anak kosan untuk menghemat berartinya brunch ya. After Sekalian makan siang. No, mengurus anak dulu pagi-pagi. ngurus anak dulu. Semangat ya ibu-ibu rumah tangga ya, semangat. Iya dong, semangat ibu rumah tangga. Ngurus anak dan ngurus suami, bukan anak doang. Lah terus ngurus dirinya sendiri? Jam 10.
Oke, lanjut teman-teman. Nah, jadi teman-teman, untuk brunch itu adalah breakfast and lunch. Dikatakan breakfast, udah kesiangan, udah jam 10 kayak gitu ya. Jam 9, jam 10. Dikatakan breakfast, udah kesiangan, gengs. Tapi dikatakan lunch, belum waktunya, ya kan? Kan biasanya lunch usually at 12 ya. 12 atau half past 12 atau mungkin at 1 p.m. Nah, itu adalah untuk apa namanya? Lunch. Nah, so we can say brunch, yaitu di waktu nanggung kalau bahasa kita ya, waktu nanggung. Oke, good job teman-teman. Terus, do you take a nap? Just give information, take a nap itu adalah tidur siang. Jadi kalau teman-teman mau mengucapkan tidur siang itu nggak harus sleep ya teman-teman ya. Kalau sleep nap. identically by at night. Kalau tidur siang we can say take a nap. Guys, do you take a nap and what time usually do you take a nap, guys? No, Yes. I I no, take Time I'm a nap. Take a nap at 12 o'clock duhur. One maybe. I'm take a nap Or 1:10. One past, just past. and take a nap 11 o'clock. 13 o'clock. Oke, I take a nap 11 o'clock. Hah, 11 o'clock? 11 mah habis kelas kita ya. Masih pagi, gengs. Oke, Tidur yes, gak pagi apa-apa tuh. teman-teman. Nah, that's about our ini ya, conversation teman-teman ya. That's about the time. Nah, tapi rata-rata tadi when you tell about your time, rata-rata adalah pakainya jam pas 11 o'clock, 1 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock kayak gitu ya. Nah, so that's why let's learn how to tell in time, teman-teman. Nah, gengs, just give information. Maybe some of you find difficult telling a time. There are two ways to tell about the time, teman-teman. Jadi ada dua cara untuk pengucapan waktu. For the first ada yang namanya British English version atau kita nyebutnya adalah British style. Ada yang namanya American English version atau kita nyebutnya adalah American style. Nah, itu ya. Jadi ada British style dan juga ada American style. Kayak kemarin ketika kita ngobrolin tanggalannya di apa? British dan juga American, lah mirip dengan itu teman-teman. Nah, so telling time juga sama, ada British style dan juga ada American style. Nah, so let's start by British. Kita akan mulai dari British style dulu teman-teman. Nah, when we talk about British style teman-teman atau British English version ya, untuk pengucapan, ingat ya, pengucapan di bagian British ini adalah menitnya dulu, gengs. Menitnya dulu diikuti dengan pas atau to. Nah, barulah diikuti dengan H. H ini adalah hour atau jam, teman-teman. Nah, ingat ya. Jadi format pengucapan di British itu adalah menitnya dulu, baru pas atau to, dan diikuti dengan H atau jamnya. Intinya menitnya dulu baru jam. Nah, karena kita akan menyebutkan menitnya dulu, teman-teman. So, di sini ada jam dinding, jam analog kalau bahasa kita ya, gengs ya. Jam dinding ini, teman-teman, karena kita nyebutnya menit dulu, so kita harus membagi dua bagian sama besar. Jadi kita akan bagi dua bagian sama besar kiri dan kanan ini. Kita akan namakan teman-teman zona pas dan juga zona to. Nah, biar teman-teman makin paham ya. Apa itu, brother? Oke. So, teman-teman, zona pas itu adalah di bagian mulai ya, menit ya. Mulai dari menit 00. Menit 00 as far as we know ada di angka 12. Betul. Jadi ingat guys, kalau menit 00 itu ada di angka 12 ini, gengs. Sampai menit 30. Nah, menit 30 of course ada di angka 6. Nah, ini ya. Kita nyebutnya setengah jam, gengs. Nah, jadi remember zona pas itu mulai dari menit 00 sampai menit 30, gengs. Inilah yang dinamakan zona pas. Jadi sekali lagi, gengs, untuk zona pas mulai dari menit berapa sampai menit berapa, teman-teman? 0 sampai 30. Sampai 30. Sampai 30. Sampai
Betul. Jadi teman-teman, zona pas itu maknanya adalah lebih atau lewat. Nah, ini ya. Lewat. Jadi sekali lagi untuk zona pas itu artinya adalah lebih atau lewat, teman-teman. Dan di sini, gengs, kita akan bikin jarum ya, jarum jam maksudnya. Anggap aja teman-teman jarum jamnya ini angka pendek, jarum pendek ada di angka 10 ya. Anggap aja kayak gini teman-teman ya. Jarum pendek ada di angka 10, jarum panjang misalkan kita taruh di angka 1 aja deh, gengs, ya. Jarum pendek ada di angka 10, jarum panjang ada di angka 1. Kalau kita misalkan mau menuliskan jam di digital ya, yaitu adalah jam 10 lewatnya adalah 5 menit, ya kan? Kan jarum panjang di angka 1 ini kan 5 menit ya, teman-teman ya. Nah, pengucapannya, gengs, pengucapannya itu adalah menitnya dulu. Ingat, menitnya adalah 5. 5 in English yaitu adalah 5. Bentar, sorry, Five. sorry. Nah, jadi 5 in English itu adalah 5. Dan diikuti dengan zonanya. Karena jarum panjang ada di angka 1, yang notabene ini adalah wilayah zona pas. Berarti langsung aja kita tulis, gengs, pas. Nah, 10 jam 10 yaitu adalah 10. Berarti jam 10 lewat 5 menit itu adalah 5 Five past past 10. 10. It's Ah, 5 past 10. betul sekali. 5 past 10. Itu adalah jam 10 lewat 5 menit. Nah, berarti kalau misalkan Bro Dwi mau menuliskan angka lagi nih, jam lagi nih teman-teman. Misalkan jam 5 lewat 17. Ayo gimana, gengs? Jam 5 lewat 17. 17 Past 5. 17 Past 5. past 5 past 17. Kebalik. Seventeen past 5. 5 past 17. Nah, jadi teman-teman, nah, yang betul Menit adalah duluan baru 17 jamnya. pas 5 menitnya dulu baru jamnya. betul. Harus diingat pokoknya menitnya dulu baru dengan jam. Walaupun tadi ada bapak-bapak yang mengucapkan 5 past 17. Kebalik ya, Pak ya. Nah, jadi ingat kalau British menitnya dulu ya. Menitnya dulu adalah 17, baru diikuti zonanya. Karena 17 itu di antara 00 sampai 30, berarti masuknya zona pas. Dan jamnya 5 adalah 5. Gitu. Oke, lanjut lagi teman-teman. Misalnya, Bro Dwi mau bikin jam 70 past 5 70 past 5 tin, bukan ti, tapi 17 tin. 17 past Nah, N-nya 5 ketinggalan. beda ya, N-nya ketinggalan. Ketinggalan pun bakalan ini, gengs, berbahaya ya, gengs ya. Oke, jam 4 lebih 20. Ayo gimana, guys? Jam 4 lebih 20. 20 past 20 past Bro, 4 British bukannya R-nya nggak dibaca ya, bro? 20 past 4 20 past 4. 20 past 4 Betul. Jadi 4 lebih 20 menit atau jam 4 lebih 20 menit yaitu adalah 20 past 4. Nah, Bro, kalau R-nya bukannya nggak dibaca, nah, kata siapa ya teman-teman ya. Jadi secara general we can say 4 boleh. Tapi kalau misalkan Bro, kalau R-nya nggak dibaca, that's kind of like accent. Itu kalau aksennya saja teman-teman ya. Misalkan di British style yang sukanya R-nya nggak dibaca, I want the water.
Nah, misalkan kayak gitu ya. So, silahkan aja. Tapi for general, kita bisa mengucapkannya gitu ya teman-teman ya. Jadi 20 past 4 aja, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Misalnya lagi nih teman-teman, Bro Dwi punya jam. Jamnya adalah jam 3.15. Ayo gimana jam 3 lewat 15 menit teman-teman? Quarter Quarter past past three. three. Quarter past three. 15 Past three. 15 past Quarter 3. past three. 15 Past past three. past Past 3. three. 15. Mengucapkan 15 past 3 boleh, tapi remember teman-teman, kalau 15 ini mirip dengan seperempat kan, kalau di Indonesia jam 3 lebih seperempat ya. Dan tadi kita udah belajar gengs, seperempat in Englishnya itu adalah quarter gengs. Quarter zonanya tetap sama yaitu adalah past, dan 3 tetap sama yaitu adalah 3. Berarti jam 3 lewat seperempat atau jam 3 lewat 15 we can say quarter Oh, past quarter. Pakai 3. Quarter pas loro. Kalau 15 nggak boleh ya, Kalau bro? bro, kalau Perempat ya, quarter perempat. past three, apa fungsi di sana? Oke, itu boleh pakai boleh enggak. Kalau itu adalah satu, kalau sebuah kayak gitu ya. Jadi boleh kita pakainya quarter past 3 atau jamnya menunjukkan Quarter 3/4. Jadi past boleh three. dikasih boleh enggak terserah. 20. It's 20 Bro, past tadi 4. berarti nggak boleh kalau Berarti misalkan itu opsional 15 ya itu nya. nggak boleh. Nah, bro, kalau 15 boleh nggak kalau misalkan 15 past 3? Nah, jadi gengs, nggak salah. Ingat ya, nggak salah teman-teman mengucapkan 15 past 3. Tapi kurang normal. Normalnya Jarang quarter. dipakai. Oh iya, Caranya. iya. Nah, jadi teman-teman, jadi nggak salah teman-teman mengucapkan 15 past 3. Tapi guys, kalau orang-orang luar negeri, kalau di British ya, ingat ya di British, mereka pakainya adalah quarter ya. Jadi nggak salah ya, nggak salah teman-teman mengucapkan 15 past 3. Tapi nggak umum aja ya. Nggak umum kalau teman-teman gunakan di British style. Karena di British mereka menggunakan quarter. Ya, quarter past kayak gitu teman-teman. Gitu guys. Itu untuk di bagian quarter seperempat gitu. Kalau misalnya, nah, misalkan jam 1.30. Ayo gimana gengs? Jam 1.30 teman-teman. Half Half past past Half one. past one. Half Half to half one. past one. Or one half Past one. past one. Half past one. Half past one. Half It is half half past It's half past It is one. half It's half past one. Betul. Nah, jadi teman-teman 30 yaitu adalah half ya teman-teman ya. Half zonanya masih sama pas dan satu adalah one. Berarti half past one. Bro, kalau misalkan kita mau mengucapkan 30 past one. Boleh nggak kalau kita ucapkan 30 past one, guys? Boleh nggak? Boleh tapi tidak Boleh. lazim. Tapi Boleh. tidak lagi. Tapi tidak umum. Boleh aja, tapi nggak umum, Nggak salah. nggak salah. Boleh. Nggak salah. Tapi ini nggak umum kalau diucapkan di bagian British. Nah, ini masih di bagian zona pas. Clear ya untuk zona pas. Kita belum masuk zona 2 nih, gengs. Oke, clear. Oke. Clear. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita belajar zona pas dari menit 00 sampai menit 30, ketika masuk zona 2, ingat ya, zona 2, teman-teman, dimulainya adalah menit 31. Ingat ya, menit 31. Karena menit 30 biasanya masuknya zona pas, guys. Jadi menit 31 sampai menit 59 atau mendekati 00 lagi, teman-teman. Ini adalah yang dinamakan zona 2, teman-teman. Nah, apa sih itu, brother? Zona 2 itu apa sih? 2 itu ya kan. Nah, jadi teman-teman, zona 2 maksud dari 2 adalah kurang atau
menuju. Nah, ini teman-teman ya. Jadi sekali lagi, untuk zona 2 bisa diartikan kurang atau menuju. Jadi zona 2 artinya apa tadi teman-teman? Kurang atau menuju. Atau menuju. Atau menuju. Menuju ke Kurang pas. atau menuju. Atau menuju ke Pas lebih atau ke zona. lewat. Betul. Nah, like example teman-teman di sini, misalnya jarum pendeknya tetap aja di angka 10 ya, gengs ya. Jarum panjangnya kita geser aja. Yang awalnya di zona pas, kita geser tet. Misalkan kita geser ke zona pas di angka 8 aja deh, gengs. Nah, ini ya. Misalkan di angka 8 ini ya. Ke Nah, zona berarti teman-teman untuk penulisan di bagian digital ya, jam digitalnya yaitu adalah jam 10.40 ya. Kalau nggak salah seperti ini teman-teman. Nah, dari jam 10.40 ini, gengs, di bagian zona tuh kita harus hafal yang namanya penjumlahan sama pengurangan. Loh, maksudnya gimana, brother? Kok penjumlahan sama pengurangan? Listen, didengerin dulu. Untuk di bagian menit, ingat ya, menitnya harus dikurang dengan 60 menit atau 1 jam. Ingat ya, menit dikurang dengan 1 jam. 1 jam itu kan ada 60 menit ya, gengs ya. 60 dikurang 40, of course we have 20 atau 20. Ingat, ini dikurang. Sedangkan jamnya ini harus ditambah dengan 1 jam. Nah, jadi kalau 10 ditambah 1 jadinya adalah 11 atau kita nyebutnya 11. Loh bro, jadinya kok 11.20? Ini cuma bantuan saja guys untuk pengucapannya. Tetap kita ucapkan menitnya dulu. Menitnya adalah 20 adalah 20. Dan zonanya adalah zona 2 gengs. Dan 11 itu adalah 11. Nah, jadi jam 10.40 in British yaitu adalah 20 to 11. 11. It's 20 to 20 11. to 11. Sedikit Kalau rumit ya. ditranslate atau kita mau mentranslate yaitu adalah jam 11 kurang 20 menit. Atau 20 menit menuju jam 11. Nah, bro aku belum paham bro, ulangi lagi bro. Nah, barangkali teman-teman ada yang gitu ya. Coba di sini bro ulangi lagi. Misalkan jam 6.50. Ayo, ada yang tahu nggak jam 6.50 gimana guys? It's 10 to 7. 10 to 7. 7. It's 7. It's 10 to 7. 7. It's 10 to 7. 10 to 7. 10 to 7. 10 to 7. Betul. Jadi yang betul adalah 10 to 7. 7. Nah, pertanyaannya, 10 ini dapat dari mana 10 ini? Ayo. 60 dikurangi 50. Jam 6 ditambah 1, 7. 7-nya yaitu 6 ditambah. Tambah 1. Betul, 6 ditambah 1 yaitu adalah 7. Nah, jadi jam 6.50 pengucapannya adalah 10 to 10 to 7. 7. Kalau ditranslate ke Indonesia yaitu Jam 7 Jam kurang kurang 10 menit. Kurang 10. Kurang 10 menit. 7 kurang kurang 10 10 menit. betul, jam 7 kurang 10 menit menuju atau 10 menit 10 menit lagi jam menuju 7. jam 7. Paham di sini teman-teman? Ada yang masih bingung untuk zona tuh? paham. Yes, bro. Masih bingung, bro. Masih bingung. Oke. Kalau masih Easy, bingung, bro. Sekali Easy, lagi, bro. bro. Oke, Easy, bro. kalau masih bingung coba jam 4.45. Yuk gimana yuk? A quarter to to 5. 5. Quarter to 5. Quarter to 5. Betul. Quarter dapat dari mana? Quarter dapat dari mana ini quarter? 15 kurang 15 Dan kurang 5-nya dapat dari menuju. mana 5-nya? kurang
5-nya 4 ditambah 11 menit 1. lagi jam 5. Betul. 4 ditambah 1 adalah jam 5. Betul sekali. Jadi quarter to 5. Jam 5 kurang 1/4. Nah, atau 1/4 menuju jam 5. 5. Do you understand untuk zona 2? Understand. Understand. Bro, I understand. Jadi untuk di Understand. British, teman-teman, untuk belajar British style gampang atau gampang banget? Gampang. Dimengerti, bro. Gampang kali. It's very easy. It's very easy. Oke, coba teman-teman. Kalau mau di screenshot boleh, kalau mau di foto juga nggak apa-apa. Yang jelas di modul sih sudah ada, tapi di modul tidak ada coret-coretannya kayak gini, gengs. Jadi silahkan kalau mau di screenshot atau di foto. Tadi udah dipoto. Oh, udah di foto. Oke, siap. Kita Oke, kalau kapan gitu dibagi grupnya, bro? apa? Nggak jadi dibagi grup kecil? Sekarang jam berapa sih? Iya. Time Waktunya is cuma Udah habis jam 12. Cepet banget. Tadi mulai jam 11 lewat. 11 Mana lewat. ada jam 11 lewat, you aja yang 11 terlambat. lewat 2 menit. Sabar. Kan tadi lewat, bro, masuknya, Lewat bro. berapa menit? lewat ya. Lewat berapa Iya, menit? masuknya Lewat tahu lewat. jam Ini 10 lewatin lah. Coba bikin. Jam 10 lewat berapa menit? Lawang Bro Dwi umumin aja. Ayo guys, 5 menit lagi guys. Lawang jam 10 kurang kok. Mau ngakalin Bro Dwi lah kok nih. Oke, saya kasih bonus nih. Sekali-sekali. Saya kasih bonus ya. Ini adalah untuk American. Coba diperhatikan. Kalau tadi di British ya, menitnya dulu baru diikuti dengan jam. Sekarang di American, guys. Kalau di American, teman-teman, yaitu adalah kebalikannya. Jamnya dulu diikuti dengan menit, gengs. Ya, jadi nggak usah pakai pas, nggak usah pakai to, terus apa lagi? Quarter, half. Nah, jadi kalau di American tidak pakai pas atau to. Di American tidak pakai quarter, tidak pakai half, teman-teman. Jadi nggak usah. Lah terus pakainya apa, bro? Nggak pakai apa-apa, gengs. Langsung aja diikuti jam. Berarti Sorry, iya American bener. to the point ya. Jam langsung diikuti menit. Nah, like example di sini teman-teman, mungkin teman-teman udah pada tahu, gengs. Contohnya itu jam 3 yaitu berapa? 3.25 ya, gengs ya. Jam 3.25. So, kalau di British tadi 25 past 3 kan gitu ya kalau di British ya. Ternyata kalau di American langsung aja is 3:25. 3:25. 3:25. AM or PM. 25. 25. Berarti nggak usah menitnya dulu ya, bro. Mm-mm. Gak usah pakai Kalau di berarti. American langsung jam. Langsung. Ingat ya, Langsung kayak orang time-nya. Indonesia. Amerika ya, bro. Nah, jadi gampangan Sama mana dengan American atau Indonesia. British? American lah. Amerika enak tuh. Amerika. Enggak pakai pas. Kalau di Amerika kayak mengucapkan jam Indonesia ya. Oke, kalau misalkan jam 8.15. Ayo gimana jam 8.15 Amerikannya? It is 15. 8:15. 8:15. Go without quarter. 8:15. Remember kalau di American nggak pakai quarter-quarteran, jadi langsung aja 8:15 itu teman-teman. 8:15. Nah, misalkan Kalau lagi lewat jam 30? 5.30. Ayo jam 5.30 guys, American. 5:30. 5:30. Kalau lewat 30, bro. AM. 30. Jadi 5.30 of course langsung aja 5:30. Jadi nggak pakai half-halfan lagi ya teman-teman ya. Jadi Iya. remember kalau di American nggak usah pakai half, nggak pakai quarter, nggak pakai pas, nggak pakai to. Jadi langsung kayak orang Indonesia. Jam 5.30. Nah, Sama maju ya, 5:30. bro. Apa? Kalau di atas IM. 30, bro. Apa? IM Kalau dan di atas PM. 30. Oh, IM sama PM. PM-nya, bro. Oke, bro, AM sama PM, bro. Oke, coba diperhatikan dulu teman-teman. Ada yang namanya AM, ada yang namanya PM. Nah, AM itu apa? Yaitu adalah After morning.
Di mute dulu biar suaranya Bro Dwi nggak keganggu. Jadi teman-teman, we can say anter sama anterin aja dong. Antemeridium teman-teman ya. Jadi gengs, AM itu adalah antemeridium. Dari jam berapa, brother? Dari jam 00 00 ini tengah malam, gengs. Ya, jam 12 tepat kalau kita nyebutnya ya. Sampai jam 11.59 menjelang tengah hari. Ingat ya. Jadi kalau AM itu adalah antemeridium dari jam 00 tengah malam sampai 11.59 menjelang tengah hari, teman-teman. Nah, kalau PM itu adalah post meridium. Dan kalau PM ini teman-teman post meridium ini dari jam 12.00 sampai jam 23.59 menjelang tengah malam lagi teman-teman. Gitu ya. Jadi antara jam 12 ke jam 12 lah kalau bahasa kita teman-teman. Nah, in other hand teman-teman, AM karena kita nyebutnya adalah dari jam 00 tengah malam sampai jam 11.59 yang notabene masih pagi dan dingin supaya teringat terus teman-teman di pikiran kita AM itu adalah adem mas gitu ya. Nah, sedangkan karena PM itu dimulai dari jam 12 siang yang notabene panasnya terik, so we can say panas mas. Nah, gitu ya. Jadi biar stick in our mind ada difference between AM sama PM gitu teman-teman. Jadi gengs, untuk AM sama PM dari jam berapa sampai jam berapa? Ayo. AM dari Dari jam 00 sampai 11.59. Siang. Malam sampai jam PM jam 12 sampai 23.59. 11 sampai jam 23.59. 12 sampai 23.59 malam. Nah, berarti kalau sekarang jam berapa sih? What time is it? Ayo, what time is it in British dulu? Ayo, sekarang jam berapa? It's time 11 o'clock AM. Betul, kalau di British ya itu adalah 11:06. Ya, kalau di American gimana? Kalau di American guys? 11. 11 PM. It's time 11:06 a.m. Nah, kalau 11:06 teman-teman sekarang ini pakainya AM atau PM? Ayo, AM atau PM? AM. Adem, Mas. Adem mas. Kalau British nggak pakai AM PM ya, bro? Oke. Teman-teman, British American mau pakai AM, PM itu bebas. Pakai atau enggak bebas. Yang membedakan apa, brother? Format jamnya. Kalau teman-teman pakai format 12 jam, 12 jam, ini otomatis pakai karena untuk membedakan antara siang dan juga malam. Kalau teman-teman pakainya 24 jam, formatnya ya, 24 jam, mau pakai enggak apa-apa, mau enggak pakai juga enggak apa-apa. Karena kenapa? Misalkan jam 23, enggak mungkin guys, jam 23 jam 11 siang. Yang ada adalah jam 23 adalah jam 11 malam. Nah, itu udah auto di sana ya. Jam 6, jam 18. Jam 18 itu nggak mungkin jam 6 pagi. Harusnya jam 18 adalah jam 6 sore. sore. Nah, itu udah petang. auto. Ya, udah auto di sana. Gitu. Itu ya. Jadi yang membedakan apa? Formatnya. Format 12 jam jamnya atau 24 jam. 24 jam. Terserah mau British atau Amerika. Oke, clear di sini untuk telling time teman-teman, British dan juga Clear. American. Clear. Kita akhiri dengan doa dulu. Ini udah overtime teman-teman. So, kita baca doa dulu. Semoga pertemuan kali ini menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Amin. Thank you, Bro Dwi. Bahasa Inggris kita semakin jago. Amin. Semoga kita bisa reunian beneran ngopi barengnya di Eropa. Amin.
Eropa, British, or In. America? Thank you so much, gengs. And the last IC speaking partner. We are the We best are We are the best. We are the best. Thank you, We bro. are the best. Thank you, bro. Thank you, bro.